Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw 'ala safarin." Dengan sakanggo molak orang yang boleh berbuka puasa apabila dia berada dalam satu perjalanan. Syarat-syaratnya ampo tekanggo membatalkan puasa dalam perjalanan itu harus syarat pertamanya perjalanan dua marhalah. Apa maksudnya? Dua marhalah itu adalah perjalanan dengan jarak, kalau jarak tempuh itu ada yang mengatakan 86 kilo itu jaraknya, kemudian waktunya satu hari satu malam, itu disebut dengan dua marhalah. Boleh kita kasar dan jamak sholat, dan boleh kita berbuka puasa. Tetapi perjalanan seperti apa? Perjalanan yang melelahkan. Ini pesawat ke Yogyakarta, mola kan, ntar lo angen puasa no. Kan di dalam ayat lain Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya engkau berpuasa itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Ini pulang ke Sumbawa anak-anak yang tinggal di Mataram bulan puasa, ndak naki nuh. Padahal dia pakai mobil, kan tidak melelahkan. Itu yang dimaksud safar yang melelahkan itu jalan kaki atau naik kendaraan seperti kuda, unta. Kalau pakai kendaraan sekarang itu kurang bagus. Kemudian sunnah-sunnah di dalam berpuasa, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur, bersegera berbuka dan akhir-akhir makan sahur. Niki batur-batur niki kalau penataran di Mataram, batur-batur guru-guru atau PNS yang dari Bima. Dia dengar radio kena waktu berbuka puasa untuk Bima dan sekitarnya sudah tiba. Nyerepek buka pada anti Mataram tuan mendok. Kanggo ndeng kanggo. Jangan sembihang itu nih batur. Dia nara sangka kejelo pertama kedua dia nara doang sih buka kembali. Sembih kasih dengan bojok dengan Bima. Karena apa? Dia bilang bahwa dia mengikuti Bima berbuka puasanya, kan lumayan jaraknya antara Bima dengan Mataram, bisa 6 sampai 10 menit kan. La ilaha illallah. Biar bila kesempatan lagu lamun sahur ja imsak ja ikuti di sini. Ada mulai enakan pada puasa. Itu tidak boleh. Kita harus mengikuti di mana kita berada. Sekarang kita sedang berada di Indonesia Barat, ya kita harus ikuti Indonesia Barat. Umpamanya dia pergi nih dari Indonesia Tengah pergi ke Jakarta. Nah, kalau di Indonesia Tengah kan sudah berbuka, di sebelah sana belum. Masa mengikuti yang di sini sementara dia berada di sana? Akal-akalan, kemben, karena memang mereka tidak didukung dengan imanan wahtisaban berpuasa. Jadi orang kalau dia berpuasa dengan iman, kemudian ihtisab itu yakin kepada akhirat, bahwa dia pasti nanti akan mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ini yang akan diampuni dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Entampunang dosa sida-sida Allah taala yang sudah lampau. Orang-orang yang berpuasa karena dorongan iman dan keyakinan akan ada hari pembalasan. Tidak boleh kita berpuasa itu hanya menunggu matahari terbenam. Maksudnya apa? Ya dong binanti jelut serap. Orang-orang semacam begini tidak mendapatkan hakikat puasa. Dahulu di zaman Dato' Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet masih hidup, yang diceritakan sama guru tiang, sampai hari ini sebenarnya sudah ada dari dulu itu orang ngabuburit itu senggak empor itu hanti serap jelok dekruan lagi. Nah zaman dulu, zaman Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet niki, ustad-ustad, tuan guru itu kumpul di ada tempat di Cakra, tempat jual-jualan jajan seperti apa nama jajan-jajanan lain. Tapi nak nisi Ambon Jawa mau terurap ada kelapanya. Apa? Gobe, terus aranu benih-benih kebeli entang di apa namanya? Bungkus apa namanya?
apa entah namanya, pokoknya mu terus turap isi nyiur leluah. Iya dong, melet lalu. Maka kalau beliau datang, kata guru tiang, kalau Tuan Guru Haji Ahmad Raya Tetet datang nyepun selaput niki, ustaz-ustaz niki. Karena apa? Itu orang yang berpuasa hanya nunggu matahari terbenam. Lamun narak kendaitan, mun tak tetegan si Tuan Guru, tebaitang 30 mun terus suapin. Nih mun saya dong behantik, mun itu kena. Itu tidak boleh. Bahkan ulama-ulama dahulu dan cara siapang din sini buka lamun puasa tak. Karena apa? Dia mengatakan kalau kami siapkan diri kami untuk berbuka, kami sudah melewati kehendak Allah. Kita yakin bahwa kita akan hidup sampai maghrib isin. Sehingga dan cara lamun tebing berbuka sudah datang. Siap pangedit si buka. Ibu-ibu terutama jangan dek sembahyang asar kadang. Ndak sih di sini, ndak di tempat lain. Satu orang ulama lagi berpuasa, mau terus dia hanya punya di rumahnya itu untuk berbuka itu mungkin satu wadah tepung. Maka istrinya bikin adonan untuk bikin roti. Setelah selesai istrinya bikin adonan, keluar rumah tetangga untuk minta api. Lalu nendeng api sini meriap. Saya nggak boleh percek, nggak punya kompor gas, masa lampu. Begitu istri ini keluar ke tetangga mau minta api, jauh bobok, datanglah dengan minta-minta. Dia bilang, ya Tuan, saya sudah 3 hari belum makan, tolong kasih sesuatu. Maka ulama ini apa nek tebeng itu dia lihat yang sudah diadon sama istrinya untuk jadi roti adonan tepung itu, lalu bebengnya selapun. Begitu istrinya kembali, ini beri pria apa boya-boyang ke bilin tepung roti itu. Dia bilang sama suaminya bilang, tadi ada orang minta, saya kasih dia. Suamiku, ketahui olehmu itu satu sana untuk kita berbuka. Maka suaminya senyum-senyum aja. Kalau kau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah pasti datangkan. Tentu dia mungkin sebenarnya buka baru-baru datang dengan jauh 1 baskom roti lengkap dengan dagingnya sudah matang, karinek santap. Itu yakin yang benar. Itu goyon menun, aduh itu susah. Karena apa? Kita tidak pernah latihan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu latihan. Kalau tidak latihan tidak mungkin bisa. Mulai seperti ini kita yakin kepada agama, yakin hanya agama yang bisa menolong kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha memberi, maha memelihara. Ini basung bin kedu jaga sempin, bukan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ada amalannya apa yang harus dilakukan. Kita ini tipis sekali yakin kita ini, seperti setipis kulit ari. Lamun ukap oleh daya atau oleh lau napi unin pikiran ta kering seberane hujan niki den kanggo. Kenapa? Anda sudah berkeyakinan bahwa yang menurunkan hujan itu ukap atau mendung. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Selain Allah tidak bisa menurunkan hujan. Kadang petang dindang berani hujan, burung teri hujan. Tapi kadang-kadang dalam keadaan terik matahari benar-benar turun hujan. Hujan apa nimparannya? Hujan panas. Sebenarnya apa? Allah sedang berikan kepada kita ini pelajaran bahwa awan, mendung, ukap dan tahu peteri hujan, yang menurunkan hujan hanya la ilaha. Ini makna kalimat la ilaha illallah. BMKG berarti. Hah? BMKG. BMKG itu syirik dengan BMKG. Itu kan dia meramal karena kebiasaan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja merubah kebiasaan itu. Sangat dedek saya dulu BMKG. Ini hujan jenuh Priau ini hari ini. Lagu denara hujan kan pindah ya itu. Kali barara dulu yang barara apa tahu? Oh, dan tahun enggak ada. Dia bekerja sama-sama jin itu. Dan itu semua itu untuk merubah keyakinan bahwa yang menurunkan hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'an liyutahhirakum, firman Allah. Dan kami yang menurunkan hujan dari langit, bukan pawang hujan.
La ilaha. Masa apa namanya sirkuit pertama itu motor GP itu, Masya Allah, kok dia datangkan orang perempuan yang kan memalukan. Di Lombok itu banyak ulamanya, makanya tiang bilang langsung sama bupati waktu ini kita. Tiang kan kebetulan di sirkuit niki ada kerjaan, tiang pernah dikontrak tiang beberapa bulan sebelum motor GP niki. Nah kita kontrak, tiang heran juga kenapa kok ada yang kenal tiang di motor di perusahaannya, di PT PP ini kita. Tiang dipanggil ke sana untuk pertama tugasnya memindahkan jin yang dan suruh itu, karena di setiap tikungan di sirkuit niki jin makin saya kita. Ya, dan tantir kan dia lintusir kan jin lah ya. Si Allah Ta'ala sebelum Allah turunkan manusia ke dunia, ke bumi ini, maka diusirlah ke pinggir-pinggir pantai, ke tebing-tebing. Ya, yang bikin amalan saja. Ya, kemudian sambil ajak mereka sholat berjamaah. Yang kedua, yang diundang waktu niki yang dikontrak, kan lamun nyeka pasang aspal niki dan kanggo hujan. Maka yang diminta di sana, yang seminggu di sana itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak turunkan hujan di tempat itu. Terpaksa yang bawa santri beberapa orang, 5 atau 6 orang itu bikin amalan 24 jam. Berdoa setelah dia baca Al-Qur'an, kemudian dia berdoa bilang kepada Allah, ya Allah, kami tahu bahwa kami ini memerlukan hujan, tetapi tempat ini untuk saat ini tidak memerlukan hujan, tolong diturunkan di sebelah ya Allah. Ini lalu rurung dan cara hujan terus nyika lalu ngaspal dari rurung doang dan hujan. Nah, itu ceritanya berbeda kalau itu memang karena amalan. Maka yang bilang kami malu orang Lombok Tengah, di sini begitu banyak ulama, begitu banyak hafiz, pondok pesantren, kenapa kok mengundang orang dari jauh untuk menyingkirkan hujan, pawang hujan nih kita. Itu sangat memalukan. Mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat shaimin dan shaimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan suci Ramadan tidak sebanding dengan bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita berpuasa. Kemudian ada nanti di akhir Ramadan kita setiap jiwa diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sekedar pemahaman atau pengingat bahwa setiap jiwa wajib membayar zakat fitrah, kecuali bayi yang baru lahir pada hari itu setelah selesai Id. Tapi kalau dia lahir di malam hari, maka dia wajib juga difitrahkan. Saya terima zakat fitrah niki tadi yang ditanya sama ayah anda, kanggo na pendek dengan wajib zakat ini. Zakat beliau kata kalau zakat itu yang wajib itu kepada orang-orang yang sudah sampai nisab dan haul daripada bisnisnya, baru dia wajib zakat. Tapi kalau zakat fitrah niki wajib kepada setiap jiwa dengan jumlah 2,5 kilo dan harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita di sini beras, gimana kalau diuangkan? Boleh, sesuai dengan harga itu. Nah, siapa-siapa saja yang wajib menerima zakat lae arak sopok sahabat lucu sahabat niki tang, dia berbuka puasa di bulan suci Ramadan dan dia kumpul dengan istrinya. Kan kalau orang kumpul dengan istri bulan suci Ramadan, maka harus membayarnya 2 bulan berturut-turut puasa. Maka ketahuan dia sama Rasulullah, dia kasih tahu Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak tahan, pengantin baru kayaknya, di siang hari saya kumpul sama istri. Rasulullah bersabda, kamu harus ganti 2 bulan. Ya Rasulullah, dek 2 bulan nih be sebulan, dek tahan nih. Lucu memang hadis ini kita, kejadian ini kita ada terjadi pada sahabat. Kalau kamu tidak sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, berbuka dan sahur, ya sinta genti ini kita.
Maka Rasulullah bersabda, kamu harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, dendek tak dengan 60 kita makan miskin sakit isi Rasul. Kalau begitu kamu harus kasih 10 orang miskin. Tetap saja kami tidak bisa ya Rasulullah, saya ini miskin sekali. Serius isi Rasulullah? Benar. Maka Rasulullah memberikan dia kurma, dia yang disedekahkan sama Rasulullah SAW. Tapi itu memang sungguh-sungguh keadaannya seperti itu. Oke? Nah, zakat fitrah niki wajib kepada setiap jiwa. Ning gonde. Nanti kalau dia tidak, maka pertama sempurna puasanya tidak sempurna dan jiwanya itu masih terhutang. Sangka ampun wajib bayar zakat fitrah nih kita. Indonesia ini kira kulit dengan Islam. Oke, let's say 200 juta dengan Islam. Kalau semua membayar zakat fitrah 200 juta kali harga beras sekarang 15.000 kali 15.000 pira kepeng dengan Islam. Tetapi harus dikelola dengan benar. Ini kelemahan kita. Selaput milih jadi amil zakat, selaput milih menerima zakat. Siapa saja yang mustahik atau berhak menerima zakat fitrah niki? Pertama, fakir. Nabi kenan fakir. Fakir niki dengan sandek berdua nabi-nabi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari saja dia sangat susah. Maka ini nomor satu, orang pertama yang berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua, miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Miskin ini lebih tinggi sedikit daripada fakir. Kalau orang miskin itu dia hanya mampu punya harta, tetapi hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi itu perbedaannya antara fakir dengan miskin. Fakir orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa memenuhi keperluan hidup hari-harinya. Orang miskin adalah orang yang punya harta tetapi untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Kita ini banyak miskin. Kalau orang kaya itu berbeda, Pak. Ya, kita ini kebanyakan miskin hanya untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Belum bisa kita beli bot, belum bisa kita beli pesawat, beli mobil. Kalau nggak dikasih mobil nggak bisa beli. Kemudian yang kedua menerima zakat niki adalah orang yang amil. Amil itu artinya tukang mengumpulkan zakat. Dia menerima amil. Kemudian ada gharimin, orang yang berhutang. Tapi hutangnya untuk apa? Gharimin ini umpamanya dia mau bangun masjid nih kita, maka dia berhutang untuk membangun masjid ini. Tapi biasanya atas kesepakatan masyarakat. Nah, biasanya dia yang ditagih sama tempat yang hutang, walaupun masjid kan, tetapi dia karena dia yang punya nama di sana, maka orang semacam begini ini berhak dia menerima zakat. Yang selanjutnya tadi fakir, miskin, amil, gharib. Yang kelima riqab. Riqab itu orang yang sedang tertindas. Seperti Palestina saat ini, dia berhak untuk menerima zakat karena ditindas sama penjajah. Dia susah untuk bisa mendapatkan makanan. Maka kalau bisa kita salurkan ke sana. Ini bulan suci Ramadan, ini begitu banyak fitrah yang harus dikeluarkan oleh umat Islam di Indonesia ini. Kirimkan ke sana. Harus, tapi ada koordinatornya. Harus berkoordinir, harus terkoordinir, dikoordinasikan supaya sampai kita punya zakat ini kepada orang yang memerlukannya. Kemudian kelima tadi, keenam, ketujuh, orang yang berada fi sabilillah. Ya. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu, orang-orang yang sedang berjuang. Kalau ada jamaah-jamaah yang keliling-keliling, oke, itu boleh dikasih, itu berhak menerima zakat. Bahkan bukan hanya zakat fitrah,
berikan juga dia zakat mal, orang-orang semacam begitu. Kemudian Ibnu Sabil, ya, ini kalau Ibnu Sabil niki sama sebenarnya dengan orang-orang yang sedang berada fi sabilillah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan, itu termasuk Ibnu Sabil. Kemudian dia kehabisan biayanya, kehabisan sangu, dapat jadi ongkos. Banyak kita dapat orang di pinggir-pinggir jalan, ya. Itu penting untuk kita bantu mereka dengan zakat fitrah. Kapan waktunya? Yang paling utama waktu kita membayar zakat fitrah adalah di pagi hari ketika hari raya, waktunya sampai turun orang hari raya. Mulai dari pagi, kita sedekahkan, kita berikan, kita bagikan, kita punya zakat fitrah. Tapi boleh tidak dari sekarang? Boleh. Yang paling sempurna, paling utama adalah paling afdal di pagi hari ketika kita Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai orang turun salat Id. Itu batasnya. Setelah itu, lamunah selesai dengan salat Id, kalau di masjid kita ini, kita di kampung kita ini, lamunah turun orang salat Id baru dibayarkan, maka itu bukan zakat fitrah lagi namanya, menjadi sedekah. Nah, sampai di sini ada yang masuk? Oh, mau tanya? Ya silakan. Kasih dia mic. Dong, kan dia tidak, kan dia dalam keadaan sakit. Oke, yang dikasih denda, yang difidyahkan itu adalah orang yang tidak bisa membayarnya dalam keadaan sehat. Tapi kalau dia sakit terus sampai dia meninggal dunia, tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Karena ingat, dia sedang dalam keadaan sakit dan meninggal. Apa itu perlu tidak bisa? Bagaimana orang dia sakit? Dia yang wajib mengganti puasanya apabila dia sehat. Oke. Bagaimana nih mengenai fidyah juga orang sholat? Bau na pandai tergentik si fidyah sembayang. Den bau. Itu masuk sedekah karena tidak ada fidyah sholat. Yang difidyahkan itu adalah puasa. Sholat anden sekian tahun dia tidak sholat karena dia dalam keadaan sakit. Batas, karena kalau sholat ini kan pribadi wajib, jatuh kepada setiap laki-laki, perempuan Islam akil balik. Namun dia tahu gawe, tidak bisa dibayarkan oleh orang lain. Andai nek berlaku seperti ini hukumnya, maka orang-orang kaya enak. Demin mati kan dia habis sembahyang, bilang saja sama anak-anaknya atau masih dia hidup itu dia bayarkan. Dia tidak bisa. Kalau jatuhnya sedekah, ya, jatuhnya infak sedekah untuk orang tua. Tapi kalau dengan alasan mau membayar sholatnya yang dia tinggalkan, tidak ada. Din tahu atau bayang sembayang. Rasulullah bersabda, "Ema tujlu kiamat amalan fardu, sholat fardu kita niki yang ditimbang sida-sida Allah Ta'ala secara khusus, dan Allah memiliki dacin atau timbangan neraca dari emas. Kemudian ditimbang amal sholat fardunya. Apabila ringan atau tidak mencukupi sholat fardunya, maka Allah berfirman kepada malaikat, coba lihat catatan sholat sunnahnya, ada apa tidak? Kalau ada, maka itu sholat sunnah tadi untuk menyempurnakan sholat fardu. Lagu mben pada mangkin sholat sunnah. Taraweh, ingat
Salat yang paling utama itu nomor 1 salat fardu, nomor 2 salat rawatib, nomor 3 salat witir. Setelah itu baru salat-salat yang lain. Salat kita, salat isya, kita mau segera buru-buru salat tarawih umpamanya. Anda tidak bagus, tidak baik melakukan salat tarawih sebelum Anda salat ba'diyah isya. Tadi malam tiang tarawih di utara, yang jadi yang dikasih tahu sebelumnya, ete jadi minum sembahyang isya, doa zikir, doa langsung nganjeng sembahyang tarawih. No way, saya aja no. Harus sholat rawatib. Sholat rawatib ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang mampu istiqomah menjaga sholat 12 rakaat setiap hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya satu buah istana di dalam syurga. Sholat yang 12 rakaat. Pertama 4 rakaat qobliyah zuhur. Sedek teman sembahyang zuhur itu 4 rakaat dengan sembahyang, ambil 2 rakaat sangka dende eru lalu kamat ini selapung bi pada gorek itu kamat teruan aja ketu nyeri oke baik kemben dari dia tekanggo kamat lamun arak masih dengan sembahyang sunat di masjid marah niam mesak ngepe masjid mentang-mentang. Oke, baik. 4 rakaat qobliyah zuhur. Setelah itu 2 rakaat ba'diyah zuhur. Pira jari 4 trombo 2 6. Setelah itu 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sangka dende arula ulit dia minta sembahyang maghrib. Lapah lalu nenek buka. Salat dulu 2 rakaat ba'diyah maghrib. Setelah itu 2 rakaat ba'diyah isya. Dan terakhir 2 rakaat qobliyah subuh. Sendeneman subuh ya kena qobliyah. Jumlahnya 12 rakaat. Mengenai qobliyah subuh, Rasulullah bersabda secara spesial, secara khusus. Beliau bersabda, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Ndana pembung doang bedoen. Lagu sangkane pada abot-abot lo sembahyang sunnah qobliyah subuh. Dari darulong kama tenda. Diatur, oke? Kalau bisa 20 menit setelah azan baru iqamat. Kenapa maksudnya? Timan sawah agak terang-terang tidak apa-apa. Karena apa? Kita menunggu orang sholat berjamaah kok. Di sudah kanggo kamat lemun masih harus dengan sembahyang sunnah. Ini harus disampaikan ini. Lemun to India atau Pakistan dengan sembahyang subuh wang menah mateng ke juluk dila. Lemun kepenggitan pun dengan tahu apa tandai orang yang pun kamat ini barong-arong doang enten kamat mau kontek-kontek sih berayat rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Kalau subuh atau isya itu disunahang te belo-belo sih te bersurat. Ada yang saya kembe batur sang sahabat semetun jaga lelah lalu tahajud, jaga terlambat dia bangun supaya dia bisa ikut berjamaah. Kita harus punya toleransi. Ini sedih kontek-kontek sih mesti sudah terlambat ini. Tidak boleh. Baik, niki penting untuk kita menjaga salat-salat sunnah kita. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sunnah kita untuk menutupi kekurangan pada salat fardu kita. Mulai hari ini jaga salat qabliyah 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya dan 2 rakaat ba'diyah subuh. Ustaz Abdul Somad menekankan hadis yang tadi, raka'atil fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Beliau menekankan anden sida kelembang terlambat bangun subuh untuk salat berjamaah, jangan tinggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Sangka apalagi bulan suci Ramadan niki dende eru lalok kamat. Ini melim buru-buru doang. Mau tarawih nih dah becat tentang tarawih. Lamun beluan apa lamun adengan sing baca surat imam
bekerem lik muri. Bilin kan dah. La ilaha illallah. Okey, tira nak jadi imam mesti cepat cek ya. Ilun tingang lah sing lawang daripada suku nanti. Masya Allah, hadirin hadirat yang sama-sama. Sudah 1 jam lebih. Nggih. Karena kita lamun puasa niki dendek sama dengan Allah enten ngaji. Nggih. Biasanya kalau orang lapar itu konsentrasinya kurang. Ngira ini saat man pinak kolak persiapkan untuk berbuka puasa, maka pengajian kita tutup sampai di sini. Ada masih kesempatan kita jumpa enggak lagi bulan suci Ramadan ini? Enggak ada lagi. Sudah habis. Oke. Berarti ini terakhir kita jumpa ya, melalui kesempatan ini yang mohon maaf lahir dan batin. Nggih, kalau ada kata-kata tiang yang kurang berkenan, mudah-mudahan pelunggu masjid yang bersuka ya, sukarela untuk memaafkan tiang. Demikian juga sebaliknya ya, tiang akan memaafkan pelunggu seluruhnya dunia dan akhirat. Lamun tendak berdait li dunia, mudah-mudahan terberdait sida-sida Allah Ta'ala lemak tolik dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mau ikhlas kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا مستغفرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan suci yang mulia ini dan di tempat yang suci serta mulia ini ya Allah, kami duduk bersimpuh memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, seluruh majlis ini ya Allah, seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa besar kami, dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilakukan oleh kedua mata kami, dosa yang dilakukan oleh lisan kami, dosa yang dilakukan oleh kedua telinga kami, dosa yang dilakukan oleh perut kami, dosa yang dilakukan oleh kaki kami, dosa yang dilakukan hati kami, dosa yang dilakukan oleh fikiran kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami pasti binasa ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon dengan sangat ya Allah, sungguh-sungguh kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, terutama ayah kami ya Allah. Dahulu ketika ayah kami masih hidup, terkadang ayah kami lalai solat ya Allah, karena sibuk mencarikan kami rizki agar kami bisa bertahan hidup ya Allah. Kini setelah keadaan kami berubah, keadaan kami berbeda ya Allah, lebih baik keadaan kami ya Allah. Engkau telah memanggil ayah kami, Engkau telah membawa ayah kami pulang sebelum kami berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menyesal keadaan ini ya Allah, tapi kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa ayah kami dan jadikanlah kami menjadi dalam catatan kami menjadi anak yang berbakti kepada ayahnya. Ampuni juga dosa ibu kami ya Allah, ibunda kami ya Allah, tidak kenal lelah ya Allah, tidak kenal susah dalam keadaan sakit pun ya Allah. Ibu kami selalu menjaga kami, merawat kami di dalam perutnya ya Allah. Kami tinggal selama 9 bulan, kemudian kami dilahirkan dalam keadaan susah payah antara hidup dan mati ya Allah, kemudian menyusui kami ya Allah selama 2 tahun ya Allah. Jika kami gunakan seluruh umur kami ya Allah untuk membalas 1 tetes susu ibu kami ya Allah, sungguh kami tidak akan sanggup melakukannya, tidak sanggup terbayar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hanya bisa berdoa memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah ibunda kami menjadi orang terbaik dan terdekatmu ya Allah. Jadikanlah ibu kami menjadi orang-orang yang Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah, Engkau ganti kesalahannya bila ada ya Allah menjadi kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa nenek kami, dosa bibi-bibi kami, dosa tetangga-tetangga kami, anak-anak kami, sepupu-sepupu kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah, dan ampuni dosa semua umat Islam ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami di sekitaran masjid ini ya Allah, dan ampunilah semua dosa-dosa yang dilakukannya dengan sengaja maupun tidak ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah, dan izinkanlah kami untuk berbuat kebajikan, beribadah kepada
padamu di malam Lailatul Qadar tersebut ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang saleh dan saleh hingga akhir hayat kami ya Allah sampai hari kiamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Demikian sekali lagi lebih dan kurangnya mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.